Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Farida, peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung, Angkatan 19 Gelombang 3 dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Profesor Muladi menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkembangan sejarah bangsa Indonesia ada beberapa titik penting di dalamnya, yaitu pada 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aulia Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo yang diketuai oleh Sutomo karena dianggap sebagai organisasi yang menjadi pelopor bagi organisasi kebangsaan lainnya. Maka tanggal didirikannya Budi Utomo, yaitu 20 Mei, ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Setelah terbentuknya Budi Utomo, pada tanggal 20 Mei 1908, terbentuklah Perhimpunan Indonesia yang diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Perhimpunan Indonesia ini merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia dan merupakan perhimpunan Indonesia yang menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Setelah itu, terjadilah Kongres Pemuda pertama yang berlangsung selama 3 hari, yaitu dari tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 dengan menggunakan bahasa Belanda. Kongres ini bertujuan untuk membangkitkan semangat kerjasama antara berbagai perhimpunan pemuda dan mencari dasar persatuan bagi Indonesia. Pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 digelar Kongres Pemuda kedua yang menghasilkan keputusan penting bagi bangsa Indonesia, yakni Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda diikrarkan oleh para pemuda yang menegaskan cita-cita tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia, sehingga 28 Oktober menjadi Hari Sumpah Pemuda. Pada 1 Maret 1945, dalam situasi yang kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Setelah menyelesaikan tugasnya, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan dan diganti dengan PPKI. Tujuan dari PPKI adalah 1. Melanjutkan tugas-tugas dari organisasi sebelumnya, yaitu BPUPKI, untuk menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan yang kedua adalah membahas hal-hal praktis lainnya yang berhubungan dengan negara Indonesia, mulai dari penetapan dasar negara hingga pembentukan lambang negara. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 29 Agustus 1945, PPKI resmi dibubarkan oleh pemerintah. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. 4 konsensus dasar bangsa Indonesia adalah Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ada 4 hal yang menjadi jati diri bangsa Indonesia, yaitu yang pertama adalah bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih, di mana merah berarti berani, putih berarti suci. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah
Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu lambang negara. Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Yang berikutnya adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Berikutnya saya akan memaparkan mind map dari bela negara. Definisi dari bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Sejarah bela negara. Hari Bela Negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara tanggal 18 Desember 2006. Dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut terbentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara, serta bahwa dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yaitu cinta tanah air, dengan indikatornya adalah pertama, menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Yang kedua yaitu jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang berikutnya yaitu jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Kemudian indikator berikutnya adalah menjaga nama baik bangsa dan negara. Berikutnya memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Dan terakhir dari indikator cinta tanah air adalah bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Nilai dasar bela negara yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara dengan indikatornya yaitu pertama, berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakat, profesi maupun politik. Yang kedua adalah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator berikutnya adalah ikut serta dalam pemilihan umum, kemudian berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Dan indikator terakhir dari kesadaran berbangsa dan bernegara adalah berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Nilai dasar bela negara yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dengan indikatornya yang pertama adalah paham nilai-nilai dalam Pancasila, kemudian mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, yang keempat senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, dan yang kelima adalah yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Nilai dasar dari bela negara yang ketiga adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan indikatornya yaitu pertama, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua adalah siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Yang ketiga adalah berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat adalah gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Dan yang terakhir, indikatornya adalah yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Nilai dasar bela negara yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara
dengan indikatornya, yaitu yang pertama adalah memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Yang kedua adalah senantiasa memelihara jiwa dan raga. Yang ketiga adalah senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat adalah gemar berolahraga, dan indikator terakhir yaitu senantiasa menjaga kesehatannya. Pembinaan kesadaran bela negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara. Pembinaan kesadaran bela negara diselenggarakan di lingkup pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan. Pembinaan kesadaran bela negara lingkup pekerjaan yang ditujukan bagi warga negara yang bekerja pada lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aktualisasi kesadaran bela negara bagi ASN dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi publik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sebagai aparatur negara, ASN memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela negara dalam pengabdian sehari-hari. Bela negara dilaksanakan atas dasar kesadaran warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang ditumbuh kembangkan melalui usaha bela negara. Usaha bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Demikian pemaparan saya tentang hal-hal yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.